Jadi kita pagi ini mau berangkat ke Fuji. Perjalanan sekitar kurang lebih 2,5 jaman dari Fujigaoka. Sekarang kita tuh udah sampai di stasiun Kawaguchiko. Jadi Kawaguchiko itu stasiun terakhir lah. Iya, kalau mau ke Fuji. Kalau mau ke Fuji. Nah, dari sini nanti kita niatnya mau ke camping ground yang deket-deket Fuji, yang deket-deket lerengnya Fuji. Itu tapi kita nanti harus naik bus dulu. Dan itu nanti tiketnya tadi gue tanya, itu tiketnya langsung beli di dalam busnya. Jadi bukan ngantri di sini lagi. Tapi langsung dari bisnya, di dalam bis sebelum kita duduk kan kita dulu tuh. Nah, di situ kita bayar. Sekarang kita lagi nunggu bis. Bis menuju Gunung Fuji. Ada jadwalnya gitu, per jadwal, dan bayarnya itu katanya di bisnya. Nah, jadi tadi kita udah turun dari bis, sekarang lagi jalan sekitar berapa meter tadi Dek jalannya? Kurang lebih 200 meteran lah ya. 200 meteran. Ini kita akan menuju kemana? Ini ke campground. Campgroundnya? Ini kita mau ke campground. Lah ini campground? Iya, cuman ini tadi pas kita tanya, katanya ada lagi di depan. Cuma di depan ada lagi? Nggak tahu nih. Karena emang di sini tuh sebenarnya wajib ya bisa bahasa Jepang sedikit mungkin ya, karena dari orang Jepangnya pun sendiri dia jarang yang bisa berbahasa Inggris juga. Dan sekarang kita lagi menuju ke camping groundnya, jalan kaki nih, kagak ada kendaraan lagi nih, berjalan kaki. Ya sekitar 20 menitan lah jalannya. Capek juga sih lumayan, jauh juga berjalan kita. Jadi tadi sama perjalanan kita nemu beruang. Jadi di sini tuh Gunung Fuji udah kelihatan dari belakang, dan kita sedang kebingungan mencari camp. Jadi sebenarnya di mana kita harus nge-camp sih? Karena tadi kita nanya dioper ke depan, di depan kita dioper ke belakang karena pintunya tutup. Oke. Karena tadi itu udah penuh. Ya namanya resiko jadi backpacker kan. Apalagi di negara orang gitu. Kayak ini kita masih nyari alternatif lain nih, masih nyari juga, dan kita masih usahain sih kalau bisa ngecamp ya harus bisa ngecamp karena udah terlanjur itu sampai sini kan. Ya udah ikutin aja terus kita jadinya kemana, jadi ngecamp atau enggak, lanjut deh pokoknya. Oke? Seriusan? Iya, seriusan di sana? Kayak sih tadi gue liat map sih ke sana mapnya. Wah. Yuk. Yuk. Yaudah, yuk. Kita terus ya guys. Udah mau camping guys. Wih, gimana nih? Tempat campingnya kali ya? Tempat camping ini lah kayaknya, Le.
Ini beneran kesini? Iya. Lu seriusan lu? Makan ini. Kalau kita nggak coba kan kita nggak bakal tahu berapa sih. Beneran kan nih? Ayo, let's go. Hah? Ayo deh, let's go. Hey, ini kita mau camping di sini seriusan? Hah? Yoi. Kayaknya nggak mungkin tempat camp, Bray. Masih kita mau camp di sini? Makanya sini tadi, Bray. Nggak ada dataran. Tapi tar dulu deh. Ini kayaknya hutan gua pernah lihat. Di mana? Yang di Jepang bukan sih? Kan kita tadi di Jepang. Iya, Di YouTube apa di Google gitu? Apa namanya? Kayak mirip hutan yang dipakai untuk tempat bunuh diri, lu tahu nggak? Gua Tahu. serius lu. Aoki apa, Le? Namanya Aoki apa? Aoki Gahara. Seriusan, cuy. Ternyata dari sini Kok lah. bisa ada di sini sih? Wah. Yang paling ngeri di Aokigahara itu adalah apa yang disebut dengan ubasute. Apa itu ubasute? Ubasute itu adalah sebuah tragedi ya. Jadi dulu itu kan namanya kehidupan orang Asia itu nggak semuanya makmur gitu. Kadang sulit makan, kekurangan, kelaparan. Jadi mereka itu ngebawa orang tua mereka yang udah jompo, yang udah renta, itu dibawa, digendong ke hutan jauh tuh dari jalan raya gitu kan, jauh. Kemudian pokoknya jauh lah. Habis itu orang tuanya itu ditinggalin, terus si anak ninggalin orang tuanya sendirian di hutan, ditinggalin gitu aja. Jadi orang tua itu nggak bisa balik, akhirnya mati kelaparan. Itu yang disebut dengan ubasute. Hutan ini tuh bisa dibilang angker itu karena ya ini disalahgunakan oleh orang-orang Jepang untuk bunuh diri. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan gitu. Kenapa sih orang Jepang itu bunuh diri di tempat ini gitu? Kenapa nggak di tempat lain atau gimana? Nah, itu ada beberapa alasan, kayak misalkan karena untuk bunuh diri di Jepang itu mahal. Di KRL itu harus bayar sebesar 200 juta atau 300 juta untuk keluarganya. Makanya daripada dia membebani keluarganya nanti ketika dia mati, lebih baik dia bunuh diri di sini gitu. Jadi itu salah satu kenapa hutan ini jadi tempat favorit buat bunuh diri. Si Deka kenapa, Deka? Dek, kayak biasa ini Dek, ceria Dek. Dek, jangan bengong lu, Dek. Asli. Dek, jangan bengong, Dek. Ban, tolongin, Ban. Gua tahu apa yang bisa bikin lu sembuh, Dek. Apa tak ita? Itu Gubert. Kenapa, Pren? Aman? Jangan bengong. Ban. Si Deka kenapa, Ban? Si Deka? Coba tolong itu.
Dek, ayo Dek. Jalan Dek. 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 Dek, ayo Dek, jalan Dek. Dek. Bun, angkat ban, angkat ban. Oke. Aman berada. Dek. Dek. Kenapa, Dek? Si Deka kenapa, Ban? Kenapa aja? Coba aja ngobrol. Coba aja, ajak ngobrol aja. Apaan sih orang gue pengen berak gitu. Udah apa? Gue berak dulu. Jadi guys, PA banget ya. Inti dari video ini adalah di hutan ini yang bisa diambil, kata kuncinya adalah hargai hidupmu, karena hidup lebih berharga dari apapun, dan keluarga pasti datang akan menjemputmu. Fakta tentang orang banyak yang tersesat di sini karena yang pertama nggak ada namanya tanda pengarah ke tempat di mana mereka di awal, dan nggak ketemu tanda di akhir karena jalan ini bener-bener muter kayak sirkuit balapan. Yang ada banyak cabang jalannya, banyak juga jalan-jalan kecil yang bisa nyesatin. Jadi kalau mau kemari buat ngecek-ngecek doang, rekomendasinya adalah siang hari ataupun sore hari seperti kayak gini. Nah, jadi kita ini udah keluar dari area Aokigahara Forest. Tadi itu bisa dilihat ada garis dilarang masuk gitu. Nah, sebenarnya kita itu bisa lihat barang-barang pribadi peninggalan pelaku-pelaku. Nah, dan juga kita bisa lihat juga banyak pita di sana. Cuman tadi pas kita lewat tuh udah ada tulisan dilarang masuk kayak gitu. Jadi kita nggak sempat lihat barang-barang pribadi mereka yang beredar di internet dan pita-pita itu. Kita cuman ngikutin arus jalur muternya kayak gitu. Cuman vibes-nya tuh kayak sunyi, sepi, dan memang terkenalnya hutan ini emang hutan sunyi gitu. Banyak menarik orang yang berniat untuk melakukan itu gitu. Sekian vlog kita tentang Aokigahara Forest ini. Ikutin terus vlog MB XJP4 karena kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih seru lagi. Oke, bye-bye.